Halo guys, ketemu kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini saya akan membahas kembali serial kuliah untuk kedokteran, tapi juga bisa menjadi informasi bagi masyarakat awam. Kali ini saya akan membahas mengenai tuberkulosis atau penyakit TBC. Ini memang banyak di masyarakat yang dahulu kala ini menjadi salah satu pembunuh nomor satu, tetapi saat ini menjadi pembunuh nomor yang kesekian karena seperti kita ketahui bahwa pembunuh nomor satu saat ini adalah penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Oke, pertama saya akan membahas apa itu tuberkulosis. Ya, jadi itu adalah suatu penyakit menular yang penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya, sebagian besar menyerang paru, tapi juga bisa guys menyerang organ lain seperti tulang atau di otot, ya, bahkan ada juga yang sampai jauh ya karena adanya penyebaran dari darah. Sebagian besar bakteri Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection, artinya melalui saluran udara. Mycobacterium tuberculosis atau kuman TBC sering terjadi pada masyarakat, ya. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia menurut WHO pada tahun 2015 jumlah kasus TBC itu sekitar 10,4 juta pada laki-laki dan 5,9 juta pada wanita, dan anak-anak sekitar 1 juta. Diperkirakan 1,8 juta meninggal antara lain karena 1,4 juta akibat TB dan 0,4 juta akibat TB dengan HIV. Tanda dan gejala penyakit TBC adalah seperti biasa karena adanya batuk terus-menerus, ya, yang berlangsung lama, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu tidak sembuh-sembuh. Dan ada juga batuk berdarah dan adanya rasa nyeri dada dan sesak nafas, serta adanya penurunan berat badan dan badan lemas serta demam dan menggigil. Dan hasil juga adanya keringat malam, ya, seperti pada malam hari dia harus berganti pakaian 1, 2, 3 kali, dan adanya penurunan berat badan. Ketika TB terjadi, biasanya bisa terjadi juga di luar paru-paru, ya, yang kita ketahui tanda atau gejalanya bisa beragam, bermacam-macam, ya, tidak khas. Contohnya kalau itu terjadi pada TBC di tulang belakang, akan ada timbul nyeri di punggung. Ya, pasien mengeluh nyeri punggung dan didiagnosis dengan adanya nyeri ANP atau adanya saraf kejepit, ternyata TBC tulang belakang. Dan berikutnya juga ada TBC ginjal yang ditandai dengan adanya kencing berdarah. Dan adanya TBC kelenjar, yaitu pembesaran kelenjar getah bening yang biasa kita raba di daerah supraklavikula dan di leher. Dan adanya sakit perut juga, ya, yang tidak diketahui penyebabnya, itu juga bisa karena TBC di usus. Dan sakit kepala itu bisa terjadi TBC selaput otak yang kita sebut meningitis TBC. Dan yang terakhir adalah nyeri tulang dan sendi hingga tidak mampu bergerak, yaitu bila bakteri TBC menyerang tulang dan sendi-sendi. Oke, untuk mendiagnosis pasien TBC, kita harus memulai dengan menganamnesis pasien, yaitu kita menanyakan apakah ada yang gejala-gejala yang saya sebut sebelumnya. Dan kita lakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan memeriksa fungsi pernafasan pasien, antara lain frekuensi pernafasan, jumlah dan warna dahak, frekuensi batuk, serta pengkajian nyeri dada, dan juga pengkajian paru-paru terhadap konsolidasi dengan mengevaluasi bunyi nafas, fremitus, serta hasil pemeriksaan perkusi seperti biasa. Dan juga kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah tes tuberkulin, yaitu tes ini bertujuan untuk memeriksa kemampuan reaksi hipersensitivitas
tipe lambat yang mencerminkan potensi adanya reaksi sistem imun seseorang terhadap infeksi muskulus tuberkulosis. Yang kedua adalah foto ronsen paru, dan kita biasa melihat kelainan anatomi paru dan kelainan-kelainan yang bervariasi mulai dari kalsifikasi, adanya garis-garis fibrotik, bercak infiltrat, dan penarikan trachea, serta adanya kavitas. Dan yang berikutnya kita bisa melakukan pemeriksaan gen expert, yaitu yang kita sebut MTB atau RIV assay, yaitu uji gen expert Mycobacterium tuberculosis yang disebut MTB, merupakan tes diagnosis yang cepat untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis yang kompleks. Tes ini mampu menguji kepekaan kuman terhadap rifampicin dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan yang berikutnya ada juga pemeriksaan GRA yang kita sebut interferon gamma release assay atau IGRA. Ya, ini yang kita lakukan pemeriksaan dengan darah yang digunakan untuk menentukan adanya tuberkulosis paru atau yang kita sebut tuberkulosis laten, dengan mengukur respon imun individu yang sebelumnya pernah terkena tuberkulosis aktif. Prinsip IGRA ini adalah mendeteksi interferon gamma yang diekskresi oleh sel T sebagai respon restimulasi kembali dari antigen spesifik Mycobacterium tuberculosis. Dan yang berikutnya adalah pemeriksaan serologi, yaitu berbeda dengan tes tuberkulin. Tes serologi menilai sistem imunitas humoral, khususnya kemampuan produksi antibodi dari kelas IgG terhadap sebuah antigen dalam muskulus Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan dahak yang terakhir, pemeriksaan dahak mengumpulkan 3 contoh uji dahak yang dikumpulkan 2 hari kunjungan, yaitu dahak sewaktu adalah dahak yang dikeluarkan oleh penderita suspek TB saat pertama berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada saat pulang, penderita membawa tabung pagi untuk mengeluarkan dahak pagi setelah bangun tidur. Dan yang berikut adalah dahak pagi, dahak yang dikeluarkan di rumah setelah bangun tidur. Kemudian tabung dibawa dan diserahkan kepada petugas laboratorium Fasiankes. Ada juga dahak sewaktu, adalah dahak yang dikeluarkan setelah penderita menyerahkan dahak pagi kepada petugas laboratorium. Dan ada juga tes DNA sequencing, yaitu pemeriksaan menggunakan DNA sequencing lebih cepat untuk mendeteksi resistensi OAT. Pemeriksaan ini memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi terhadap INH, rifampicin, ethambuton, dan pyrazinamide. Dan ada juga kita bisa lakukan pemeriksaan biakan, yaitu kultur. Pemeriksaan biakan untuk identifikasi Mycobacterium tuberculosis dimaksud untuk menegakkan diagnosis pasti TB pada pasien tertentu, seperti pasien TB ekstra paru, pasien TB anak, pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak mikroskopik yang berlangsung negatif. Ya, tata laksana penderita penyakit TBC biasanya kita bagi dengan tahap awal, yaitu tahap pemberian pengobatan setiap hari. Pengobatan pada tahap ini diberikan dalam durasi 2 bulan. Jika pengobatan dilakukan secara teratur dan tanpa ada penyulit, maka biasanya daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan 2 minggu pertama. Biasanya pada pasien-pasien bedah toraks seperti yang saya temukan sehari-hari, pasien dengan gejala pneumotoraks atau gejala dengan efusi pleura yang persisten yang berulang, ya saya anjurkan memberikan OAT selama 2 minggu baru dilakukan tindakan. Itu biasanya pada tahap awal. Dan tahap lanjutan, tahap ini bertujuan untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, khususnya kuman persisten, sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan.
Panduan OAT yang digunakan di Indonesia ada kategori 1 yaitu 2 RHZE 4 RH3 atau 2 RHZE 4 RH. Ada kategori 2 RHZE S RHZE 5 RH 3E 3 atau 2 RHZE S RHZE 5 RHE. Untuk kategori anak kita memberikan 2 RHZ 4 RH atau 4 RH atau 2 RHZE dalam kurung S atau 4 sampai 10 HR. Panduan OAT untuk pasien TB resisten obat lini kedua, kanamisin, kapreomisin, levofloxacin, ethionamid, sikloserin, moxifloxacin, PAS, PAS, bedaquiline, clofazimin, linezolid, delamanid, obat TB baru lainnya seperti OAT lini pertama seperti pirazinamid dan etambutol. Yang kelima, saya ingin menjelaskan kapan kasus TB perlu melakukan tindakan operasi. Pertama, bila bakteri tersebut tergolong multi drug resistant atau XDR extremely drug resistant TB yang telah menjalani terapi obat anti TB selama 18 sampai 20 bulan dengan multiple drug terapi dengan smear negatif dan kultur negatif. Ekskresi TB persisten walau dengan pengobatan anti TB intensif dan tidak adanya perbaikan radiologis dari gejala sisa TB atau TB resisten pada pasien dengan sputum positif. Atau ya kalau pasien ditemukan adanya satu bule yang pecah atau fistel yang besar yang sehingga pneumotoraksnya tidak bisa menutup setelah dilakukan pengobatan atau dilakukan pemasangan WSD kurang lebih 7 sampai 14 hari atau ditemukan adanya impiema atau perkejuan ya atau penebalan daripada pleura visceralis yang menyebabkan paru-parunya tidak bisa berkembang. Oke guys, saat ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang menarik. Pasien pria ya usia 34 tahun. Itu pasien cuci darah sejak tahun 2018 saat 6 bulan cuci darah. Pasien mengalami sesak nafas. Pasien didiagnosi dengan efusi pleura. Hal ini berulang sampai 2019. Dan pada bulan April 2020 dilakukan fungsi dan dikeluarkan cairan yang berwarna kekuningan. Bulan Agustus 2020 pasien ada riwayat pemasangan WC lagi dan sesudah itu pasien tidak ada keluhan. Namun sejak 4 bulan terakhir pasien sering batuk-batuk terutama bila pasien beraktivitas. Pasien juga tidak dapat tidur telentang karena merasa sesak. Di daerah kanan bawah terdapat luka terbuka yang keluar nanah bila pasien batuk. Itu adalah bekas WSD kurang lebih sudah 1 tahun ini. Pasien rutin HD Selasa dan Jumat dan pasien tidak mengeluh demam, kehilangan nafsu makan dan anosmia. Pasien juga mengidap hepatitis C. Pada awalnya pasien tidak menimbulkan kecurigaan karena pasien kita anamnesis mengatakan tidak pernah ditemukan adanya TBC. Awalnya dicurigakan adalah bahwa pasien ini mengalami impiema itu karena ditemukan adanya keluarnya cairan pus atau berwarna putih kekuningan dari bekas luka WSD-nya. Kemudian dilakukan konfirmasi dengan CT scan toraks dan ditemukan adanya gambaran sebagai berikut.
Pada saat operasi kita lakukan posisi pasien litotomi lateral kanan dan juga kita buka di daerah lateral sela iga 6 dan dilakukan insisi dan ditemukan cairan pus perkejuan yang cukup banyak yang berada di sela-sela otot dan membentuk perkantongan perkejuan yang sekitar kurang lebih 300 cc dan kantung abses perkejuan tersebut dibersihkan dan dengan larutan hidrogen peroksida dan cairan NaCl dan betadin. Kantung abses itu tampak sudah berada di sela-sela otot ya, dan kita lakukan pembersihan dan membuang sebagian atau semua otot dan juga daerah yang tampak kantong perkejuannya. Ya, saat dibuka lebih dalam ditemukan bahwa terjadi penebalan pleura visceral yang cukup tebal, yang kurang lebih 3 sampai 5 mm yang cukup tebal dan keras konsistensinya, dan kita tidak bisa membebaskan semuanya, dan kita sebagian besar daripada perkejuannya kita bersihkan ya, sehingga terbebas dari jaringan yang sehat. Penebalan pleura itu juga kita coba ambil, tetapi karena demikian tebal dan melekat erat, kita tidak bisa mengambil keseluruhannya. Nah, dan juga kita lakukan pemasangan WSD yang nomor 28 intrapleural kanan, dan kita pasang selang infus dan didrainase dengan NaCl betadin, dan kita biarkan kurang lebih 7 hari supaya daerah operasi dan di daerah intrapleuranya juga dapat bersih dari kuman dan khususnya kuman TBC-nya, dan itu yang diharapkan. Dan pada tindak lanjut selanjutnya dari follow up selanjutnya, pasien ditemukan memang ada positif TBC terbukti dengan adanya pemeriksaan dari MDR-TB-nya, ditemukan ada terdeteksi kuman TBC, dan kita berikan pengobatan anti obat tuberkulosis, dan kita harapkan pasien mengalami perbaikan. Demikian guys, kasus yang sudah saya sampaikan pada kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon like, subscribe, dan komen.